Bayangkan ini. Seorang pria tua duduk di teras rumahnya. Tatapannya kosong, tangannya gemetar, dan setiap napas yang ia ambil terasa berat. Tidak ada anak atau cucu yang menemaninya. Suaranya tak lagi didengar, keberadaannya seakan-akan telah dilupakan. Ia hanya menunggu. Menunggu seseorang mengingat bahwa ia masih ada. Di luar sana, ribuan, bahkan jutaan lansia mengalami hal yang sama. Mereka yang dulu membangun rumah, membesarkan anak-anaknya, menghabiskan hidupnya untuk keluarga, kini hanya tinggal dalam sunyi. Tidak ada yang bertanya, apakah mereka baik-baik saja. Tidak ada yang peduli, apakah mereka masih bisa berdiri sendiri, atau sudah kesulitan sekadar menyuapkan makanan ke mulutnya. Kita sering berpikir bahwa menjadi tua adalah tentang menerima nasib, bahwa tubuh yang melemah, ingatan yang memudar, dan kesepian yang menyergap adalah bagian dari kehidupan yang tak bisa dihindari. Tapi, benarkah begitu? Apakah menjadi lansia berarti harus menyerah? Tidak. Menjadi tua bukan berarti tidak bisa mandiri. Menjadi tua bukan berarti tidak bisa berdaya. Dan yang paling penting, menjadi tua bukan berarti tidak bisa bahagia. Tapi kenyataannya, kebahagiaan di usia senja bukan sesuatu yang datang begitu saja. Ia harus diperjuangkan. Dan itu dimulai dari kebiasaan kecil yang jika dilakukan dengan tekun bisa mengubah hidup seorang lansia. Hari ini, kita akan membahas 5 kebiasaan sehat yang bisa membuat lansia tetap mandiri, tetap berdaya, dan tetap merasa hidup. 5 langkah sederhana yang bisa mengubah hari-hari mereka dari kesepian menjadi penuh semangat. Dari ketergantungan menjadi kemandirian. Dari menunggu dalam sunyi menjadi menjalani hidup dengan penuh arti. Tapi sebelum kita masuk ke sana, mari kita hadapi satu kenyataan yang sering kita abaikan. Sesuatu yang menyakitkan, tapi harus kita sadari agar kita bisa bertindak. Lansia bukan sekadar angka, mereka bukan sekadar beban. Mereka adalah manusia dengan cerita, dengan impian, dengan perasaan yang sama seperti kita. Dan yang mereka butuhkan bukan sekadar obat, bukan sekadar tempat tinggal, tapi rasa dihargai. Rasa bahwa mereka masih punya arti di dunia ini. Jadi, jika Anda masih memiliki orang tua, kakek, nenek, atau bahkan sekadar mengenal seorang lansia di sekitar Anda, dengarkan baik-baik. Karena apa yang akan kita bahas bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk kita semua. Karena cepat atau lambat, kita semua akan berada di posisi mereka. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Semua orang berlomba-lomba mengejar karier, meraih kesuksesan, dan membangun masa depan yang lebih baik. Tapi seringkali, dalam kesibukan itu, kita lupa melihat ke belakang. Kita lupa bahwa di rumah ada seseorang yang menunggu. Mereka tidak meminta banyak. Tidak butuh harta berlimpah atau perhatian sepanjang hari. Mereka hanya ingin merasa dibutuhkan. Ingin tetap menjadi bagian dari hidup kita. Tapi yang mereka dapatkan justru sebaliknya. Perlahan-lahan, mereka tersisih, seakan tidak lagi memiliki tempat di dunia yang terus berubah. Ketika seorang lansia kehilangan kemandirian, hidupnya berubah drastis. Aktivitas sederhana seperti berjalan keluar rumah, memasak makanan sendiri, atau bahkan sekadar bangun dari tempat tidur bisa menjadi tantangan besar. Dan semakin mereka merasa tidak berdaya, semakin cepat tubuh dan pikirannya menurun. Banyak dari kita mengira bahwa kelemahan fisik di usia tua adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Bahwa pada titik tertentu, tubuh memang akan menyerah, dan lansia hanya bisa menerima nasibnya. Tapi anggapan itu keliru. Penurunan fisik dan mental bukan hanya disebabkan oleh usia, tapi juga oleh kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Coba bayangkan seorang lansia yang masih aktif berjalan, berinteraksi, dan melakukan hal-hal kecil secara mandiri. Ia mungkin tidak sekuat dulu, tapi ia tetap bisa menjaga kesehatannya. Ia tetap bisa merasa berdaya, dan yang terpenting, ia tetap bisa menikmati hidupnya. Inilah yang perlu kita pahami. Menjaga kemandirian lansia bukan hanya soal membuat mereka bertahan hidup lebih lama, tapi juga tentang memberikan mereka kualitas hidup yang lebih baik. Kita sering melihat berita tentang lansia yang terabaikan, terlantar, atau bahkan harus menghabiskan hari-harinya sendirian. Kita marah, kita sedih. Tapi setelah itu, apa yang kita lakukan?
inilah saatnya untuk bertindak. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa mengubah masa depan. Kita bisa membantu lansia di sekitar kita agar tetap mandiri, tetap berdaya, dan tetap bahagia. Tapi bagaimana caranya? Bukan dengan cara yang rumit atau mahal. Bukan dengan menunggu pemerintah atau lembaga tertentu bertindak, tapi dengan langkah-langkah sederhana. Dengan kebiasaan kecil yang bisa membuat perubahan besar. Dan itulah yang akan kita bahas sekarang. 5 kebiasaan sehat yang bisa menjaga kemandirian lansia. 5 kebiasaan yang, jika dilakukan dengan konsisten, bisa membuat mereka tetap kuat, tetap percaya diri, dan tetap merasa berarti dalam hidup ini. Karena menjadi tua bukan berarti harus menyerah. Dan selama kita bisa melakukan sesuatu, kita tidak boleh tinggal diam. Sekarang, mari kita masuk ke inti pembahasan. 5 kebiasaan sehat yang bisa membuat lansia tetap mandiri, berdaya, dan bahagia. Kebiasaan sederhana, tapi punya dampak luar biasa. Kebiasaan pertama, tetap aktif secara fisik. Tubuh yang jarang bergerak akan melemah lebih cepat. Ketika seorang lansia berhenti melakukan aktivitas fisik, ototnya mulai mengecil, tulangnya melemah, dan keseimbangannya terganggu. Inilah yang membuat mereka semakin bergantung pada orang lain. Tapi tahukah Anda? Lansia yang tetap aktif secara fisik memiliki peluang lebih besar untuk hidup mandiri lebih lama. Tidak perlu olahraga berat. Cukup dengan berjalan kaki setiap pagi, melakukan peregangan ringan, atau bahkan berkebun di halaman rumah. Kuncinya adalah konsistensi. Aktivitas kecil yang dilakukan setiap hari lebih baik daripada olahraga berat yang hanya dilakukan sesekali. Mari kita lihat 2 lansia dengan kondisi berbeda. Yang pertama, seorang pria berusia 70 tahun yang memilih duduk sepanjang hari, hanya berpindah dari kursi ke tempat tidur. Setiap harinya, tubuhnya semakin lemah, ototnya mengecil, tulangnya rentan, dan akhirnya ia harus bergantung sepenuhnya pada orang lain. Yang kedua, seorang wanita berusia 75 tahun yang tetap aktif. Setiap pagi, ia berjalan kaki selama 15 menit. Ia masih mengerjakan tugas-tugas ringan di rumah. Walaupun tidak sekuat dulu, ia tetap bisa mengurus dirinya sendiri. Siapa yang menurut Anda akan lebih lama menikmati hidup dengan kualitas yang baik? Menjaga tubuh, tetap bergerak bukan hanya soal kesehatan fisik, tapi juga soal harga diri. Seorang lansia yang masih bisa melakukan hal-hal kecil sendiri akan merasa lebih percaya diri dan lebih bahagia. Jadi, jika Anda memiliki orang tua, ajak mereka untuk mulai bergerak. Jangan biarkan mereka menghabiskan waktu hanya duduk dan berdiam diri, karena setiap langkah kecil yang mereka ambil adalah langkah menuju kehidupan yang lebih mandiri. Kebiasaan kedua, menjaga kesehatan mental dan emosional. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Sayangnya, banyak lansia yang mengalami kesepian, stres, dan bahkan depresi tanpa ada yang menyadarinya. Kesepian adalah musuh yang berbahaya. Tidak terlihat, tapi perlahan-lahan mengikis semangat hidup seseorang. Lansia yang merasa sendirian cenderung lebih cepat mengalami penurunan daya ingat dan kesehatan. Bagaimana cara mencegahnya? Ada beberapa langkah sederhana. Libatkan lansia dalam percakapan sehari-hari. Jangan hanya menanyakan hal-hal formal seperti sudah makan atau sehat. Ajak mereka berbicara tentang pengalaman, kenangan, atau bahkan sekadar bercerita ada tentang hari mereka. Bantu mereka tetap memiliki peran di keluarga. Jangan buat mereka merasa hanya menjadi beban. Minta pendapat mereka, libatkan mereka dalam keputusan kecil, dan berikan mereka tugas ringan yang membuat mereka merasa masih berguna. Dorong mereka untuk bersosialisasi. Jika memungkinkan, ajak mereka bertemu teman-teman lama, menghadiri kegiatan komunitas, atau sekadar berjalan-jalan keluar rumah. Seorang lansia yang bahagia secara emosional akan lebih mudah menjaga kesehatannya. Mereka akan lebih semangat untuk hidup, lebih aktif, dan lebih percaya diri. Kebiasaan ketiga, menjaga pola makan yang sehat. Seringkali, kita berpikir bahwa pola makan sehat hanya penting untuk anak muda atau orang dewasa yang masih produktif. Tapi kenyataannya, pola makan yang buruk bisa mempercepat penuaan dan melemahkan tubuh lansia.
Lansia yang kurang makan makanan bergizi akan lebih cepat mengalami kelemahan otot, kehilangan energi, dan bahkan mengalami gangguan daya ingat. Lalu, bagaimana cara menjaga pola makan yang baik? Konsumsi makanan kaya protein dan serat. Protein membantu menjaga kekuatan otot, sementara serat membantu pencernaan tetap lancar. Sumber protein yang baik untuk lansia antara lain ikan, telur, dan tahu. Sedangkan serat bisa didapat dari sayuran dan buah-buahan. Kurangi gula dan garam berlebihan. Terlalu banyak gula bisa meningkatkan risiko diabetes. Sementara garam yang berlebihan bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Pastikan lansia cukup minum air. Banyak lansia yang mengalami dehidrasi karena kurang minum, yang bisa menyebabkan kelelahan, pusing, dan masalah kesehatan lainnya. Makanan yang sehat bukan hanya tentang umur panjang, tapi juga tentang kualitas hidup. Lansia yang makan dengan baik akan lebih bertenaga, lebih fokus, dan lebih siap menjalani hari dengan penuh semangat. Kebiasaan keempat, melatih daya ingat dan keterampilan kognitif. Seiring bertambahnya usia, daya ingat bisa menurun. Tapi, bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Otak, seperti otot, harus terus dilatih agar tetap tajam. Salah satu cara paling efektif adalah dengan melakukan aktivitas yang merangsang pikiran. Beberapa contohnya, membaca buku atau mendengarkan cerita. Ini membantu menjaga otak tetap aktif dan mengurangi risiko demensia. Bermain teka-teki atau permainan logika, seperti catur, sudoku, atau permainan kata-kata yang bisa melatih daya ingat. Belajar hal baru. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Lansia bisa mencoba hobi baru, seperti melukis, menulis, atau bahkan belajar menggunakan teknologi. Seorang lansia yang terus melatih pikirannya akan lebih mudah mengingat hal-hal penting, lebih percaya diri, dan tetap merasa produktif. Kebiasaan kelima, memiliki tujuan dan makna dalam hidup. Ini adalah hal yang sering diabaikan, tapi sangat penting. Banyak lansia yang merasa hidupnya tidak lagi memiliki tujuan. Setelah pensiun, setelah anak-anak beranjak dewasa, mereka merasa tidak lagi dibutuhkan. Inilah yang membuat banyak lansia kehilangan semangat hidup. Mereka tidak lagi memiliki alasan untuk bangun di pagi hari dengan perasaan bahagia. Tapi hidup tidak harus berhenti setelah pensiun. Selalu ada cara untuk merasa berguna. Selalu ada cara untuk berkontribusi. Bantu mereka menemukan tujuan baru, seperti menjadi mentor atau berbagi pengalaman hidup. Banyak anak muda yang membutuhkan bimbingan dan nasihat dari orang yang lebih berpengalaman. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial, membantu di komunitas, menjadi sukarelawan, atau sekadar membantu tetangga bisa memberi rasa kepuasan tersendiri. Mengembangkan hobi dan kreativitas. Apakah itu menulis, berkebun, memasak, atau melukis? Melakukan sesuatu yang disukai bisa membuat hari-hari lebih berarti. Lansia yang memiliki tujuan dalam hidup akan lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih panjang umur. Mereka akan bangun setiap hari dengan perasaan bahwa mereka masih punya sesuatu yang bisa diberikan kepada dunia. Kelima kebiasaan ini sederhana, tapi jika dilakukan dengan konsisten, bisa mengubah kehidupan seorang lansia dari yang tadinya merasa tidak berdaya, menjadi seseorang yang mandiri dan penuh semangat. Menjadi tua bukan akhir dari segalanya. Setiap lansia berhak untuk tetap hidup dengan bermartabat, dihormati, dan tetap memiliki arti dalam hidup ini. Sekarang, pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka? Kita semua akan menjadi tua. Itu adalah satu-satunya kepastian yang tidak bisa dihindari dalam hidup ini. Pertanyaannya bukanlah apakah kita akan menua, tapi bagaimana kita akan menjalani masa tua kita. Apakah kita akan menjadi seseorang yang masih bisa berdiri tegak, melakukan hal-hal kecil dengan mandiri, dan tetap merasa berharga? Ataukah kita hanya akan duduk diam, merasa tidak berdaya, dan menunggu dunia melupakan kita? Pilihan itu ditentukan oleh apa yang kita lakukan hari ini. Bagi Anda yang masih muda, jangan pernah menganggap bahwa masa tua masih jauh. Karena kebiasaan yang Anda bentuk sekarang akan menentukan bagaimana Anda menjalani hari-hari nanti.
Dan bagi Anda yang memiliki orang tua atau lansia di sekitar, jangan biarkan mereka menghadapi hari-hari tuanya sendirian. Bantu mereka untuk tetap bergerak, ajak mereka berbicara. Dukung mereka untuk tetap memiliki tujuan hidup. Karena bagi seorang lansia, hal paling menyakitkan bukanlah tubuh yang melemah, tapi perasaan bahwa mereka tidak lagi dibutuhkan. Mari kita ingat pepatah leluhur. Sepuh bukan berarti usang, tua bukan berarti tak berguna. Setiap lansia adalah gudang ilmu, pengalaman, dan kebijaksanaan. Mereka bukan beban, mereka adalah warisan berharga yang harus kita jaga. Sekarang, saatnya untuk bertindak. Jangan hanya menjadi penonton dari kehidupan mereka. Jadilah bagian dari perubahan. Mulai dari hal kecil, mulai dari perhatian, mulai dari sekarang. Jika video ini menginspirasi Anda, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang yang sadar akan pentingnya merawat dan mendukung lansia. Karena dunia ini akan menjadi tempat yang lebih baik jika kita semua peduli. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.